Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Salawat serta salam semoga dapat selalu kita persembahkan kepada baginda Muhammad beserta segenap keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau hingga hari kemudian. Bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kesempatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Yang mudah-mudahan yang di majlis taklim ini Allah ridhoi, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah limpah luaskan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Dalam hal ini ikhlas karena Allah semata, yang selama ini menjalankan apapun kita semua belum sampai ke sana. Selalu ada buntutnya, selalu ada tujuan sesuatu hal dalam ibadah kepada Allah tanpa ada harapan apapun, hanya mencapai keridhaan Allah. Karena Allah sudah ridho, apapun apa yang kita inginkan tanpa harus diminta Allah kabulkan. Seperti kita melaksanakan tugas setiap hari, kita berdagang, kita bekerja, berharap agar pekerjaan kita mendapatkan nilai yang baik. Adapun mengenai gaji sudah Allah atur. Sama dengan istilah dagang. Ini dagang kalau betul-betul tahu dengan ilmunya, sepinya dia itu bukan main senangnya. Karena disitulah semua dasar usaha yang paling hebat, yang paling mulia di hadapan Allah hanya dua. Satu, pedagang dan petani yang betul-betul dengan ilmunya. Ini pekerjaan dua yang mulia di hadapan Allah. Makanya Allah mengangkat derajat dari masing-masing apa pekerjaannya. Tak mungkin seorang pekerja, seorang petugas negara diangkat derajatnya lewat dagang, karena masing-masing lewat pekerjaannya, masing-masing lewat usahanya. Maka dari itu, untuk mencapai derajat yang tinggi, ikutin aturan apa yang menjadi aturan yang mempunyai dunia dan langit ini. Kita betul-betul patuh, anut terhadap apa yang menjadi aturan di dunia ini, daripada aturan yang siapa yang punya dunia langit bumi ini. Kalau kita dapat Allahnya, semua akan dapat dunia langitnya. Tapi kalau hilang Allahnya, akan hilang semuanya. Tak sempat kita untuk menyempatkan diri kepada Allah. Kita terlalu menuntut keseimbangan, sementara hidup kita tidak seimbang dengan urusan akhirat dan urusan dunia. Maka dari itu, kunci agar hidup kita jadi barokah hanya dua. Satu, kita iman kepada Allah. Yang kedua, kita takwa. Hidup akan selamat dunia akhirat. Amin. Gawean. Amin. Makanya mudah-mudahan Allah terus memberikan maunah, petunjuk dan pertolongan kepada kita. Allah mengistiqomahkan keimanan kita, ketakwaan kita, agar kita terus
mau melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, kita sukses dalam pekerjaan apa yang menjadi perintah dari Allah, otomatis semua di dunia ini akan sukses. Berrajin-rajinlah kita, apapun ibadah kita paksakan demi mencapai martabat yang lebih tinggi di hadapan Allah. Amin. Ibadah mahdoh akan diterima oleh Allah jika dilaksanakan dengan benar, yakni ikhlas karena Allah semata dan ittiba, beribadah sesuai dengan tuntutan Rasulullah. Terkecuali, makanya ibadah tanpa dengan ilmunya itu pasti Allah tidak akan terima. Apalagi menjelang jamaah Al-Faruq mau melaksanakan, menunaikan panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah umroh di bulan Maret tanggal 4. Kepulangan puasa dapat 1 hari. Di puasa nanti di Mekah tanggal 1 hari dapat puasa di Mekah. Hari Selasa malam Rabu kita pulang di sini, puasa yang kedua. Maka dari itu, apapun juga sempurnakan niatnya. Bekerja kalau kita betul-betul niatkan karena Allah, itu akan menjadikan pahala yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, niat saya dagang atau niat saya bekerja untuk memenuhi tugas saya menafkahi keluarga karena Allah Ta'ala. Dalam hati niatnya, sempurnanya niat kita keluar dari rumah, maka akan sempurna dalam segala kehidupan dunia dan akhirat. Allah akan kasih 4 kebahagiaan yang dijanjikan sama Allah bila mana niatnya karena Allah. Niat bekerjanya karena Allah, niat usahanya karena Allah, niat dagangnya karena Allah. 2 yang Allah akan berikan di dunia, 2 lagi nanti tabungan buat di akhirat nanti. Salah satunya, Allah mudahkan segala urusannya tanpa ada halangan, dan Allah leburkan segala waktu capek. Allah meleburkan terhadap dosa-dosa kita. Dan 2 lagi, Allah akan matikan dia sebagai matinya fisabilillah. Jadi sempurnakan niatnya. Jangan hanya niat mau nyiar duit. Mungkin nu aya duitna bea. Pakai ongkos, pakai ngarokok, pakai udun. Kaopatna leungit. Kalau sudah sempurna niat dari rumahnya, betul-betul sempurna. Sempurna dalam arti diterima sama Allah. Betul-betul karena Allah melaksanakan kita tugas bekerja demi Allah. 3 langkah kita keluar rumah pun sudah longsong perjalanan kita tanpa ada halangan apapun. Nah, itu penampakan nanti dari Allah bahwa doa kita, niat kita sudah sempurna. Karena ibadah apapun juga tanpa dengan niat yang sempurna tidak akan Allah terima. Maka dari itu terus dicoba niatkan, ya Allah ya Rabbi, atau Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, niat saya bekerja untuk menafkahi keluarga, bekal ibadah karena Allah Ta'ala. Sempurnakan seperti tadi, nggak nguli mulut tapi di hati. Sampai kapan bisa sampai merasakan apa yang tadi Abi utarakan? Mudah, tanpa ada halangan, sedikit capek hasilnya besar, berarti itu tanda niat kita sudah sempurna. Dan 2 lagi pasti Allah akan siapkan untuk di akhirat nanti, mati fisabilillah dan capainya untuk meleburkan dosa-dosa kita.
Nah, mengenai kehidupan kita, bila mana ada satu kesalahan yang kita laksanakan, pasti Allah menegur, atau mencubit, apapun juga itu bentuknya. Jangan menyalah-nyalahkan atau mengkaitkan urusan apapun. Berarti kehidupan kita, langkah kita ini sudah salah, entah jauh dengan Allah. Makanya Allah diuji dengan secara ujian, hanya untuk mengingatkan manusia itu tadi. Karena manusia tanpa dikasih sebab tidak mungkin akan ingat kepada Allah. Jangan sombong, jangan merasa benar bahwa dari diri kita inilah timbul permasalahan. Kalau kita lurus-lurus saja, demi Allah tidak akan Allah tegur. Nah, teguran inilah rasa kasih sayang Allah, agar tidak kita langsung terjerumus dengan hal tadi. Hablum minan nas, apalagi dalam rumah tangga, harus saling memaklumi, harus saling sabar, harus saling memahami. Tidak boleh dengan emosi, apalagi dengan nafsu, hal-hal fitnah-fitnah. Kalau kita menunjuk seseorang itu salah, berarti kita sudah merasa benar. Berasa benar berarti hanya setan yang punya. Itu selendangnya Allah. Makanya setan dilaknat sama Allah gara-gara kita merasa paling benar. Siapa orang yang menuduh tidak benar, berarti dirinya merasa benar. Itu sudah dilaknatullah. Hati-hati. Dia buruk, aku lebih buruk daripada dia. Dia itu melakukan kesalahan, aku juga pernah melakukan kesalahan. Begitu introspeksi diri terhadap diri kita. Jangan mudah gampang kita menyalahkan seseorang. Dari menyikapi hal tadi, demi Allah semua akan beres dengan nyaman, dengan aman. Kalau kita mengikuti terus nafsu emosi kita, kapan ada nilai ibadah buat diri kita? Bisa lembur amal ibadah kita selama bertahun-tahun gara-gara kita menghapus semuanya. Makhluk Allah yang paling tinggi adalah jin. Kenapa jin? Dulunya itu taatnya bukan main. Dia pernah di surga. Karena dia orang pinter, ma'rifat, dia sudah ilmunya melebihi daripada makhluk Allah di dunia. Hanya satu yang dia lakukan, Allah melaknatullah, Allah menghapus amal ibadahnya. Apa? Sombong. Makanya jangan sekali-kali kita merasa benar. Kalaupun emang mereka yang di hadapan kita melakukan kesalahan, ingat kita juga pernah melakukan kesalahan. Maka hati kita tentram. Hanya Allah yang bisa membenarkan diri kita ini. Jangan merasa pintar, harus pintar merasa. Jangan merasa benar, harus benar-benar merasa. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang pasti diinginkan diridhoi sama Allah. Apalagi dalam bab rumah tangga. Rumah tangganya bagus. Oh, Allah lagi nguji kesabaran kita. Nggak usah ngikutin hawa nafsu. Ikutin apa yang kemauan suami. Minta minum, minta kopi, jangan nunggu diminta, nggak ada pahalanya. Siapkan. Allah lebur dosanya selama 7 tahun. Nyiapkan cai, itu dipentang. Dan bisa masuk neraka, bisa berdosa besar. Lamun cai nasa ember. Makanya nikmat mah yang kecil, nikmat mah kopi segelas nikmat, tapi dikasih kopi 1 ember. Makanya nikmat mah yang sedikit. Nikmat kalau banyak bingung. Mobil ada 4-5 bingung, akhirnya naik angkot. Ini sayang, itu sayang, bingung lah kata dipakai. Diperbudak sama dunia tadi. Makanya yang satu nikmat daripada yang 4. Istri nikmat 1 apa 4? 10. Tidak jujur sih aman, nggak bohongan awak. Hiji geliur.
Mending loba mobil, mending loba pamajikan. Makanya sering-sering nanya yang sudah berpengalaman, bagaimana, bahagia enggak, yang sudah ada 2 atau 3. Tanya sebelum mau bertindak, karena pengalaman adalah guru yang paling besar. Tidak jaminan kekayaan, tidak jaminan kepintaran untuk mencapai sesuatu hal. Dengan Allah ini kita harus tahu rasa. Rasa dilihat sama Allah, rasa didengarkan sama Allah. Pasti ada rasa malu dan takut kepada Allah untuk melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah. Rendah hati itulah pekerjaan yang paling mulia di hadapan Allah. Allah akan muliakan kehidupan kita. Jangan gampang-gampang mudah-mudah kita mengubah hawa nafsu. Malah terutama hijab bagi doa kita dikabulkan. Tahan, sabar. Jadi ibu-ibu lamun kurang beas, sabar. Namun salah nanyakeun sabar bu, cocol tadi sabar. Ikhlaskeun bae boga salah kikieu. Lebok tak ikhlas. Ulah main lebok-lebok bae bu. Ibu-ibu kalau pingin kaya semuanya harus betul-betul kayakan ibadah ibu. Doakan salaki, ikutin aja suami mau ngapain, jangan langsung ikutin hawa nafsu. Malu kita sama Allah didengerin. Yang nggak punya suami terus minta sama Allah. Doain yang sudah tiadanya suaminya, maka Allah akan muliakan. Semua apapun juga kepada orang yang meninggal, entah itu orang tua, entah suami, entah istri, demi Allah, Allah yang sampaikan semua kejadian apapun juga kepada orang yang telah tiada. Entah kiriman doanya, entah apapun yang terjadi di dunia itu yang masih hidup, Allah ceritain kepada yang sudah tiada. Siap penasaran, coba bepai. Makanya Abi bocorin, kalau yang ditinggalin mati, yang meninggal nih, kalau pingin kebuka lagi warisnya, izin ke suami. Karena ibu-ibu nggak dicerai yang udah ditinggal suami. Datang ziarah ke sana. Caranya ziarah yang lebih mantap, yang lebih abdol. Itu datang ke tempat kita makom, jangan dulu hadorot. Kan biasanya begitu ya. Hei. Biasanya begitu nggak kalau kita ziarah ke orang tua atau kita ziarah kemana? Biasa nggak langsung hadarat assalamualaikum ya. Ya. Jadi datang kita duduk ke sana, ke suami ataupun ke orang tua, kita niat bicara dalam hati. Karena kita di hadapan beliau-beliau tadi. Abah, maafin saya dosa selama Abah lagi hidup. Atau Umi, maafin segala dosa-dosa yang sudah saya lakukan. Ikhlas ridokan. Mohon maaf saya belum bisa membahagiakan Abah. Nah itu baru setelah kita udah minta maaf dulu, beresin hablum minannasnya, baru hadorot ke orang tua kita tadi untuk memodorakan agar orang tua kita diampunin segala dosa-dosanya. Baru Allah sampaikan. Kalau kita langsung ke sana aja, nembak ke sana, kehijab semuanya karena kamu hablum minannas antara anak dan orang tua belum beres. Di manakah doa tadi? Doanya Allah simpan. Setelah kalian sudah minta ampunan dalam hati, baru Allah langsung kasihkan semua doa-doa yang tertunda itu. Apa hasilnya? Kelihatan penampakan Allah di dunia yang orang sering menaungkan ziarah. Banyak hal nanti yang terjadi. Penampakan yang luar biasa di luar nalar kita, tergantung Allah yang ngasih rahmatnya tadi. Makanya tolong begitu datang ke tempat ziarah, minta maaf dulu dalam hati kitanya. Ibu, maafin saya
selama hidup saya belum mampu membahagiakan, tolong ikhlas ridhokan. Sudah puas kita minta maaf, baru kita doakan orang tua kita, baru sampai. Nanti Allah yang sampaikan kepada ke suami. Setelah kita minta maaf, ngedoain, beres kita. Siga nama bener ya, nggak dengerin nih. Esep ngadikian dia. Serius. Teruskan lagi. Jadi begitu kita sampai di sana, kita minta maaf dulu selama rumah tangga dengan dia, baru kita mendoakan dia, pegang batu nisannya seperti kita sungkem, tapi nggak usah sungkem, pegang aja batu nisannya sambil bicara dalam hati. Kalau bagi suami nggak usah izin, kan suami. Bagi istri dulunya panggilnya apa? Ayang, bebek, beb atau babak. Ayang minta ikhlas ridhonya saya menikah lagi. Bila mana ada waris jodoh, saya ikhlas ridhokan untuk menikah lagi. Makanya ngomongnya dalam hati. Kalau ada yang jauh begitu, itu setan. Kalau tanpa begitu, ibu berarti udah melanggar, karena seorang peristri yang ditinggal suami itu tidak terputus ikatan nikahnya. Makanya jangan marah-marah kalau sepertinya nikahi lagi, karena kita pun sudah diduakan oleh suami tadi. Seperti Rasulullah dengan Siti Khadijah, Siti Aisyah, ada sedikit kecemburuan. Tapi setelah dikasih tahu oleh Rasulullah, dia adem, nggak terus ngikutin, merasa benar tadi. Ya sudah, suamiku menginginkan begitu, saya siap ikhlas ridho menerima semua apapun juga tentang jawaban dari suami, saya ikut. Nah ini, nanti di sana itu mudah. Ini mah di surga pengen bareng sama suami, tapi di dunia aja udah merasa paling benar. Makanya kalau lagi pas lebaran, istri minta maaf sama suami, suami jawab apa? Gak usah minta maaf, kamu itu mah tetap paling benar perempuan mah, gak salah, benar terus. Jadi hanya dengan ibu seorang istri taat kepada suami apapun juga, terkecuali hal-hal yang jelek. Jangan selalu kita punya pandangan yang jelek itu, ibu jangan terlalu, itu setan. Tolong sadari diri kita ini. Kalau ibu udah gak kuat, serahin sama Allah, jangan memutuskan sendiri. Hidup ibu kita semua ini sudah diatur sama Allah. Jangan main ngambil keputusan. Ada ini mengelawan Allah, Pak. Nggak semua wastami'u bisrabi wasolah, ibu nggak ada yang ikhlas. Boroning suaminya dilawan, Allah gak dilawan. Ibu setuju nggak suami ibu menikah lagi? Allah melarang nggak? Allah melarang nggak? Nggak melarang. Ibu setuju nggak? Wanian amat ibu. Yes, bapak-bapak kudu masak. Kanyawan ku yang tina banget nah, aura nang ngelain we. Lainnya bukannya takut sama istri, tapi emang dasarnya istrinya nakutin. Kalau kita berjamaah, imamnya satu, bisa enggak? Makmumnya dua?
Hah? Cicing lelaki yang nanya ibu-ibu sih ya. Bu, bisa nggak berjamaah, imamnya 1, jamaahnya 2. Terus namun kalau seandainya suami menikah lagi, siapa candiri takkan karena prinsipnya. Bu, tawaran mah tawaran, yang penting ibu bisa gugur kewajibannya. Tawarin. Ulah wakahu dengan kenheula ku aing. Supaya ulah doraka ibu. Pak, bisi bapak aing nu bogoheun mah mangga bae. Dengan kenheula ayo. Ulah doraka. Bu. Cuman tangguhan heula aing umur 80 tahun. Nya, pan urang mah geus gugur kewajiban urang nawaran pamajikan. Pak, silakan Bapak kalau ingin menikah lagi mah, karena ini udah perintah Allah, karena jaminan Allah siapa perempuan yang menawarkan suami untuk menikah lagi, demi Allah silakan masuk dari pintu manapun ke surganya. Nah, kayak ku abi diberes sisipna, nu penting ibu geus ikhlas. Pak, mangga bisa rek nikah deui mah Bapak. Daripada Bapak nyin maksiat lewat WA tanya menawan bikin sayang segala macam. Ibu pernah di WA ku bapana, ya Allah mah terima kasih sudah mengurus anakku, pernah teh disayang itu. Tolong Pak, lamun bapak ikabehan ada istrinya disayang orang lain, marah tuh mantap beres sayangna ke pemajikan. Yes. Keburu nanti disayang orang. Makanya ibu-ibu biar tidak tertolak oleh Allah, tawarin, kasih syarat belakangnya. Karena nggak ada yang gratis, ada syaratnya. Tunggu aku sampai mati. Tapi orang geus gugur kewajiban orang nawaran semua apapun juga kewajiban seorang istri, siap-siap komodina malam Jumat kieu. Tawaran mau dipakai mau enggak, yang penting kita udah melaksanakan perintah Allah. Tilok. Jangan bicara sombong ibu-ibu. Mah, malam Jumat apa? Sombong eta. Biasa matiin. Sunah apa? Brengsek tapi kang gitu tak. Dibedil sekalian. Bikang pakai sini gede. Ai ke surga hayang, aya hirup hayang senang, nawaran salaki teu daek. Ya Bu, gara-gara nawaran. Umi nawaran eta demi Allah. Mantak senang bae. Geus ya ge lamun aya senang tawaran salaki. Demi Allah. Ih, bocah anak wae. 1000 hiji. Tawaran karunya eta. Demi Allah ngap bae. Ieu mah ibu-ibu mah aya nawaran kumaha setoran. Setoran gede be kakarak. Emang supir angkot sia. Iya mah ada setoran, nggak ada setoran apalagi lagi benar-benar macet setorannya. Harus banyak-banyakin ibadah dengan suami. Demi Allah senang dunia. Obat yang paling hebat untuk darah tinggi hubungan suami istri. Mual kudu darah tinggi. Benar. Demi Allah mual. Makanya terjadi darah tinggi itu orang-orang yang sudah tua karena jarang ditengok. Jadi darah tinggi awewe, nu ngadekeun awewe.
Demi Allah sehat, seperti seorang perempuan. Banyak dia anaknya awet muda, karena tiap tahun turun mesin. Sia anaknya seetik, itu jarang turun mesin. Oli geus encer, sasada empruk-emprukan mesin. Ya manu kieu aing supaya bar ngantuk. Ya mah serius teh molor. Coba belajar, nggak usah malu, nggak usah apa aja berdua. Ngobrol berdua saling timbulkan rasa kasih sayang, jangan kemarahan. Kalau kemarahan iblis yang datang. Jadi rasa kita cinta buktikan. Kalau cinta tanpa bukti jangan cita-citaan. Hari ngomong cinta kasalaki. Ibu bener-bener egois. Suami dibiarin sama orang marah. Nah beda jeung hayam. Ku batu ulah digegel, ku sorangan teu beunang. Itu ibu nyiapin makanan, jangan dulu suami minta makan, siapin aja. Biar dia nggak makan di luar, kopi boleh di luar, tetap nyusu di rumah. Ibu dengan berbuat kebaikan kepada suami, demi Allah ya dengarkan, demi Allah, suami ibu akan mudah untuk mencari rezeki. Suami ibu itu nanti rezeki buat siapa? Demi Allah bu, kasihan. Alabatan tuyul ya, tuyul mah malamnya disusuin, paginya disuruh kerja. Dia mau penyusu tilok kerja terus. Si alabatan tuyul gak salah lagi. Abi hanya nung teu bisa. Lu rasa ngomongna. Dasar tuyul. Laki alabatan tuyul, mending tuyul mah disusuan penting. Nah, imah pan susu teu dibere, isuk tah digawe. Kalau seandainya rezeki suamimu, berangkat suami, langsung amparkan sejadah, sholat duha, doain suami. Begitu aja suami jadi mudah cari rezekinya. Nanti rezekinya buat siapa? Buat ibu-ibu juga. Ibu senang akhirnya tuh. Pahala gede ke Allah. Tinggal kita nikmatin bu. Ibu marido Allah itu ada di suami, kejar suami. Urusan dia mau bener mau nggak bodoh amat, dia masuk neraka terus. Ibu mah aman, demi Allah aman ibu. Tapi suami ibu mau berbuat apapun juga dia nggak ada perintah dari Allah untuk mensolehkan suami. Ada juga mendoa ke Allah, mohon sama Allah, ya Allah lemah lembutkan suamiku, ya Allah ya isi bencong ke siang lemah lembutkan dasar manusia sate helok itu kabeh salah siap. Warna pink. Nyali itu bukan di body tapi di hati. Siapa nyalina ada body. Casing gagah ganteng tapi hati Hello Kitty warna pink deh. Nah naon di mana kumaha boro-boro. Pokoknya ibu-ibu walaupun hayang senang dunia akhirat senangkan salaki titik bengos biarpun pedih di hati. Modar tuh. Jujur gak ya beneran ipan masalah orang ya kabeh ya ulah sekarwokan bang. Kudu namanya tiap hari istri-istri Rasulullah yang 9 orang ini semuanya rata-rata ada yatim piatu masih punya tanggungan
Ibunya, bapaknya meninggal. Ibunya ini umur 63 tahun. Yatimnya ini baunya bukan main. Rasulullah pegang tanpa jijik melihat yatim tadi. Kenal dia bau kieu. Tilok mandi. Teka beli sabun. Jarang mandi. Ya udah nanti mandi. Mau nggak punya bapak nama Muhammad? Bener udah nanti nggak jauh mau. Woi hayang teuing sedikit kan. Hayang jasa, mau jasa. Ibunya ini 63. Siap-siap. Makanya jauh nek udah sunnah Nabi. Ulah ngomong sunnah Nabi, geus bae kawin bae. Geus lalaki ulah izin deui kasih istrina ulah. Perizinan mamana ge enggak ada intensinya. Tuh pada itu. Ngeun lamun sia kanyawan karek minta maaf. Geus berat keneh minta izin daripada minta maaf. Tapi lah dia ngeta mah. Niatan mah niatan baik, bolok baik. Buk, makanya kalau istrinya di rumahnya nggak bikin runsing, nggak bikin pusing, nggak apapun juga ngedomplak segala omongan suami, demi Allah suami digawe hayang balik. Suami mau kabita sakumaha geulis nangge karena ada bidadari di rumahnya. Ih, siapa banyak bijaan. Ya memakai kosmetik segala non lamun keluar di mama alamatan jurina. Beungeut teh putih beuheung hauk. Tah, lamun suami pakailah glowing, jadilah ratu di rumah, biarpun jadi hantu keluar rumah. Ya pasti demi Allah, jujur si lalaki. Kunaon pamajikan lamun danan keluar sok teu setuju. Jujur naon? Lain, karena bisa ditaksir sama laki-laki lain. Si Aisyah teu nurut ka salaki, ai salaki ditaksir di kang lain, sok tilok nurut. Ibu punya teman, temannya ini belum punya suami. Kasihan gak sama temennya? Ih, polong, jujur amat sih ya. Woi, babaturan, sakeleng sagolong. 1 SD, alma mater. Kasihan nggak kalau ibu dia belum punya suami? Tawaran salaki ibu. Banyak kasihan sama sahabat. Berbagi bersama. Jadi pokoknya mah ibu kalau ingin bahagia dunia akhirat taat sama suami. Apa yang suami benci itu ibu ikutin. Jangan ibu pernah sekali-kali melakukan yang betul-betul dibenci sama suami. Allah akan melaknat ibu lain suaminya ya. Allah nanu terido ka ibu. Karena ibu sudah doang orang kesel ke anak. Allah akan murka biarpun ibu tidak bersumpah kepada anak tadi. Karena anak ibu sudah bikin sedih terhadap ibunya. Allah nu murka ngalaknat tubuh ke anak orang. Jadi hati-hati ibu. Ibu tidak ridho suami, Allah murka ka ibu. Aturan menang jajan tidak diberi jajan akhirnya. Jabawin baepan. Selama belum bisa menyelesaikan hati, belum melunturkan dengan suatu ujian, apalagi berlarut-larut sampai lebih daripada 3 hari, jangan berharap ibu selalu dilaknat 70.000 malaikat. Dari mulai tidur sampai bangun tidur. Memaafkan
Kalau ibu kekeh tidak memaafkan dalam hati, demi Allah jangan berharap Allah memaafkan diri kita. Kuari sakit mana daripada nanti sakit di akhirat, di neraka. Pikirkan dari sekarang. Seandainya pintu surga sudah ditutup, pintu neraka sudah tidak ditutup, dan sudah tidak ada lagi kehidupan kita untuk berbuat apapun. Lama kalau sudah ditutup. Kecuali satu, kalau seandainya, berarti kita masih mengulang-ulang doa itu tadi, memohonkan itu tadi. Apapun yang sudah kita minta sama Allah, berarti tandanya kita sudah menyerahkan sama Allah. Tunggu sambil menunggu apa nanti jawaban dari Allah, minta kebutuhan yang lain. Selama kalian belum fakir, masih mengingat itu tadi, selama itu Allah tidak akan bukakan pintu pertolongannya. Kalaupun kita ingat, bacalah haula wala quwata illa billah. Sudah dari situ, pikirkan ke hal yang lain, kebutuhan yang lain. Nah, sampai kita kelihatan lupa dengan apa yang kita inginkan kemarin, demi Allah detik itu juga Allah memberikan jawaban yang tidak disangka-sangka, yang tidak diharap-harap. Tapi kalau kita masih belum lupa, nah ini yang menghijab doa itu belum dikabulkan. Jadi mudah-mudahan semua bisa mengikuti apa yang menjadi aturan dari Allah, agar semua hajat kita semua betul-betul disegerakan Allah kabulkan. Demikian nanti yang mana besok hari Sabtu malam Minggu acara zikir akbar. Mudah-mudahan semua jamaah yang sudah hadir di sini agar bisa mengikuti acara rutinitas untuk zikrullah sekalian perayaan Isra Mi'raj Rajaban. Katanya siapkan apa yang dimaksud dengan ini bulannya bulan Allah. Yang Abi bilang kemarin, amalkan surah Qulhu dengan sholawat Maria atau Tabrijiyah sholawatnya. Kalau kita membaca tiap Jumat, hari Jumat atau malam Jumat 80 kali, berarti dosa ibu diampuni 80 tahun. Belum nyampe punya stok aman. Jadi mumpung kita masih ketemu dengan Rajab, dan mudah-mudahan kita ketemu dengan bulan Ramadan, insya Allah bulan peleburan. Dosa yang sudah berkarat perlu dibakar. Kalau nanti berkaratnya supaya hilang, hanya digosok-gosok aja mah tidak akan hilang. Di mana itu nanti adanya di bulan Ramadan. Kalau ini ada sama bulannya Allah, bulan Rajab, di mana ada perintah sholat. Agar itu mudah-mudahan kita diistiqomahkan, dihilangkan dari rasa malas, ngedul, supaya kita bisa menjalankan apa yang menjadi perintah dan sunnahnya Rasulullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ma yukafi majidah ya rabbana. Alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'al hasiyat wa tarfa'una biha i'lan darajat wa tuballighuna biha sawiyati min jami'il khairati fil hayati wa dal mamat. Allahumma awsil wa taqabbal sawaba qarnahu wa matalawnahu min al-fatihati wa suratul ikhlas wa nu'adatan wa ghairi dzalika wa ma sabbahnahu wa minna wa min qawlina hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa mastaghfirnahu min qawlina astaghfirullahaladzim wa ma halallahu min qawlina la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma sallainahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma taqabbal sawaba zalika kulli hadiyatan nasilatan wa rahmatan minka najilatan wa barakatan samilatan ila hadratin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadiyatan al-maghfirah اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهن وارحمهن وعافهن واعف عنهن اللهم اجعل قبورهم وقبورنا روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم وقبورنا غرة من حفر النيران اللهم انزل رحمتك على القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والاحياء والاموات اللهم رحمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم سلم من عذاب الدنيا وعذاب القبر وفتنتهما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا متقبلا وحلالا كثيرا مباركا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات اللهم يا كبير وانت الذي لا يهتدي الواسفون لوصف عظمته لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله اللهم ارجونا ويسر لزيارة بيتك الحرام وزيارة المدينة المنورة لما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير اللهم حسن مقاصدنا يا الله وبلغ مرادنا بنور محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ربي هب لي من الكرامة وهبت كما كرامة الأولياء Sayyidina Sayyiduddin Abdul Qadir Jailani minal hikmati qad Allahu annal huda hudallah wallahu ala kulli syai'in qadir Rabbi habli minal karamati wa habda kama karamat ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah segala dosa guru-guru kami ya Allah, saudara-saudara kami dan orang yang mempunyai hak atas kami, serta muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup dan yang sudah mati. Dan terimalah tobat kami ya Allah. Terimalah tobat kami ya Allah. Terimalah tobat kami ya Allah. Rekahkan sisa umur kami ya Allah. Ridhoi kami ya Allah ya Rabb. Berilah kebaikan pada segala akhir persoalan kami, dan selamatkanlah kami dari kehinaan dunia dan azab di akhirat nanti ya Allah ya Rabb. Nyatakanlah kami dengan takwa dan istiqomah, serta lindungilah kami dari yang menyebabkan penyesalan pada saat ini dan yang akan datang ya Allah ya Rabb. Berikanlah kebaikan yang tidak tahu ilmunya kecuali Engkau. Palingkan kami dari kejelekan yang tidak tahu ilmunya kecuali Engkau ya Allah ya Rabb. Allahumma ja'al imatana laimatal muhadis malikina ma'al bayat qulubihi waslih innaka ala kulli syai'in qadir
Ya Allah ya Rabb, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang selalu mendapatkan petunjuk-Mu dan penuh dengan kejujuran. Berilah rasa kasih sayang antara mereka, damaikanlah di antara mereka yang sedang berseteru. Ya Allah ya Rabb, damai sejahterakan pesta demokrasi, selamatkan negara kami ya Allah, negara Indonesia ini ya Allah, selamatkan dari bencana segalanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tolonglah kami. Ya Rabb, berilah rasa aman pada negeri kami dan hancurkanlah orang-orang yang hendak berbuat jahat kepada negeri kami ya Allah. Jadikanlah negeri kami negeri yang pesona, damai, penuh kemakmuran. Selamatkanlah negeri kami dari tangan-tangan pengkhianat dan perusak ya Allah. Dan selamatkanlah dari bencana wabah, ceklik, gempa dan fitnah, dan dari kekurangan harta benda serta buah. Ya Allah ya Rabb, cukupkan kami dalam segala kebutuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami, bebaskan kami dari segala tanggungan-tanggungan kami ya Allah, bebaskan kami dari segala hutang kami ya Allah. Ya Allah, berilah selalu petunjuk dan pertolongan-Mu, lindungilah kami dalam segala keadaan. Ya Allah ya Rabb, jangan bangkitkan kami dari tempat ini sebelum Kau kabulkan doa-doa kami ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan, maka dari itu tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Hidupku hanya bergantung kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Islahna ya Allah, nas'alukal barakah ya Allah, nas'alukal maunah ya Allah, nas'alukal maghfirah ya Allah, nas'alukal sabah ya Allah, bijahi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nas'alukal karamah ya Allah, bijahi Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, baris ala muslimin. Allah 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 Allah, la ilaha illallah, la ilaha. Subhanallah ya Allah, as'alukal maghfirah ya Allah, Muhammadur la ilaha illallah ya Allah. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Muhammadur
La ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, Muhammadur sallallahu ala Muhammad. Sallama ya Allah ya Rasulullah. وعلى عباد الله صلى الله على محمد صلى الله وعلى عباد الله صلى الله عليه وحققنا بالتقوى والاستقامة وإن من مجمعات الندم إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصلى الله على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بأبيته والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله. الله أكبر سبحانallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bin